Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya, Safriyadi, berazam.com. H-10 menjelang pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Riau. Lembaga-lembaga survei mulai mengeluarkan hasil survei terbarunya terhadap pasangan bakal calon bupati di Kabupaten Kampar. Salah satu lembaga survei yang mengeluarkan hasil surveinya adalah Indopol atau Indonesia Political Survey and Consulting. Lembaga ini merilis survei terbaru dengan menempatkan pasangan Yuyun Hidayat dan Edwin Pratama menempati posisi puncak elektabilitas pasangan calon. Kita lihat bagaimana rilis yang disiarkan oleh Indopol pada H-10. Dimuat oleh online fifa.co.id pada Rabu 20 November 2024. H-10 jelang pencoblosan. Pasangan Yuyun unggul di Kampar versi survei Indopol. Kabupaten Kampar. Indonesia Political Survey dan Consulting atau Indopol Survey merilis hasil survei mengenai dinamika politik elektabilitas calon bupati, wakil bupati Kampar. Hasilnya menunjukkan jika pilkada dilaksanakan saat survei dilakukan, hasilnya Yuyun Hidayat, Edwin Pratama Putra memimpin dengan perolehan sebesar 32,33%. Kemudian disusul pasangan Repol Rahmat Jefari Juniardo sebesar 26,33%. Ketiga pasangan Yusri Rinto Pramono sebesar 16,83%. Dan terakhir pasangan Ahmad Yuzar Misharti sebesar 12,67%. Sementara yang belum menentukan pilihan sebesar 11,83%. Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulyastianto mengatakan kondisi politik Pilkada Kampar bulan November ini sudah mulai mengerucut di dua pasangan calon kuat, yakni Yuyun Hidayat, Edwin Pratama Putra, dan Repol Rahmat Jefari Juniardo. Beberapa simulasi seperti dalam pertanyaan top of mind dan pertanyaan tertutup simulasi kertas suara. Dua pasangan ini sama-sama memiliki dukungan kuat. Meskipun dalam hal ini yang lebih unggul adalah pasangan Yuyun Hidayat, Edwin Pratama Putra, ujarnya. Sebaran dukungan berdasarkan wilayah. Pasangan Yuyun Hidayat, Edwin Pratama Putra unggul di wilayah Dapil 1, 2, 3, dan 4. Pasangan Repol Rahmat Jefari Juniardo unggul di Dapil 5 dan 6. Sementara pasangan Yusri Rinto Pramono umumnya cukup besar di wilayah Dapil 5 dan pasangan Ahmad Yuzar Misharti cukup besar di wilayah Dapil 5. Sementara yang belum menentukan pilihan cukup besar di Dapil 2 dan 3. Berdasarkan hasil survei ini dalam pertanyaan simulasi kertas suara, tren survei antara bulan Oktober dan November 2024 menunjukkan pasangan Yuyun Hidayat, Edwin Pratama Putra naik signifikan 9,5% atau 22,83% menjadi 32,33%. Pasangan Repol Rahmat Jefari Juniardo stagnan 26,5% ke 26,33%.
pasangan Yusri Rinto naik sebesar 4,16%, dalam kurung 12,67% menjadi 16,83%, dan Ahmad Yuzar Misarti turun sebesar 7,5%. Sementara yang belum menentukan pilihan atau undecided voters mulai turun signifikan, kata Retno. Kesimpulan akhir survei ini lanjutnya menunjukkan bahwa kondisi politik Kabupaten Kampar menjelang waktu pencoblosan atau H-10 masih cukup dinamis. Masih ada 11,83% pemilih yang belum menentukan pilihan. Ditambah dengan tingkat keyakinan terhadap pilihannya sebesar 39,5%, masih bisa berubah. Adapun alasan kuat masyarakat merubah pilihannya adalah karena kegiatan kampanye tetap muka pasangan calon di wilayah tempat tinggalnya dan faktor ikut pilihan saudara, teman, dan figur panutan juga merubah pilihannya. Survei ini dilakukan di Kabupaten Kampar menggunakan metode pengambilan sampel multistik random sampling. Jumlah responden sebanyak 600 orang dengan kriteria responden adalah warga Kampar yang berusia 17 tahun atau yang memiliki hak pilih dalam pilkada. Margin of error sebesar 4% dengan selang kepercayaan sebesar 95%. Dan dilakukan quality control secara berlapis agar tidak ada kesalahan yang berarti dalam pengambilan sampel. Wawancara tatap muka dilakukan tanggal 13 sampai 17 November 2024. Ini survei terbaru untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Indopol dan menempatkan duet Yuyun bersama Edwin berada pada posisi klasemen puncak elektabilitas. Ada beberapa hal yang ingin kita garis bawahi dalam survei ini. Yang pertama, adanya tren dari pasangan Yuyun Hidayat Edwin meningkat dari 2 kali survei Indopol pada bulan Oktober dan November. Bulan Oktober pasangan ini baru meraih elektabilitas 22,83% dan bulan November 32,33%. Sementara pasangan Repol itu stagnan. Stagnan itu artinya tidak ada kenaikan dari survei yang dilakukan Indopol pada bulan Oktober ke bulan November, yakni 26,5% pada bulan Oktober dan 26,33% di bulan November. Angka kenaikannya tipis sekali. Tapi yang perlu dicermati juga terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada duet Yusri Rinto. Dari hasil survei Indopol kenaikannya mencapai 4,16%. Pada bulan Oktober, Yusrinto elektabilitasnya 12,67%. Sementara pada bulan November, H-10, elektabilitasnya 16,83%. Nah, ini harus diwanti-wanti nih oleh Yuyun dan Edwin. Karena kenaikan elektabilitas Datuk ini lebih signifikan dibandingkan dengan kenaikan pasangan Repol bersama Ardo. Sementara pada pasangan Ahmad Yuzar dan Misarti itu terjadi tren penurunan elektabilitas. Bahkan penurunannya kalau menurut Indopol itu cukup signifikan juga. 7,5%. Itu kondisi Pilkada Kampar berdasarkan hasil survei Indopol.
soal kepercayaan Anda terhadap hasil survei Indopol ini itu terpulang kepada masing-masing. Nah, di luar dari tren kenaikan paslon dan tren penurunan elektabilitas paslon, ada beberapa hal juga yang patut kita underline, garis bawahi dari hasil survei Indopol ini. Menurut Indopol masih ada 11,83% pemilih yang belum menentukan sikap. 11,83% ini cukup besar. Bisa jadi 11,83% ini itu menjadi rebutan dari 4 pasangan calon. Dan ada 39,5% responden yang kemungkinan akan mengubah pilihan. Jadi kalau tadi dia misalnya sudah menentukan pilihan kepada pasangan Yuyun Edwin, pada hari menjelang H itu terbuka peluang untuk mengubah pilihan. Kalau dia sudah menentukan pilihan kepada Repol Ardo, terbuka peluang untuk mengubah pilihan. Kalau tadi dia menentukan pilihan kepada duet Yusri Rinto dan Ahmad Yuzar Misarti, maka terbuka peluang untuk mengubah pilihan. Jumlahnya 39,5%. Perubahan-perubahan itu terjadi karena beberapa sebab. Menurut Indopol, kampanye masih sedang berlangsung. Terutama kampanye tatap muka, kampanye dialogis. Kemudian pengaruh, boleh jadi pengaruh keluarga, pengaruh teman, pengaruh figur panutan. Jadi kalau kita baca rekomendasi Indopol ini, masing-masing paslon silahkan membawa tokoh-tokoh berpengaruh untuk turun ke lapangan, karena tokoh-tokoh berpengaruh itu sangat besar pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat dalam menentukan pilihan. Dan nah ini survei Indopol ini hanya dilakukan terhadap 600 responden. Bukan 1.200 ya, tapi 600 responden. Dengan margin of error cukup besar juga, 4%. Jadi masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada H-3, H-2, dan H-1 pencoblosan pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 November nanti. Ini survei Indopol yang mengunggulkan pasangan Yuyun Edwin untuk elektabilitas pilkada. Memang kita kadang harus jelimet juga, harus hati-hati juga mencermati perkembangan-perkembangan dari survei ini. Sebab survei ini kita tidak tahu siapa yang memesannya. Tapi kalau kita perhatikan hasil survei indikator ya, hasil survei indikator yang dirilis terakhir ya, pada 11 November itu justru menempatkan Repol dan Ardo berada dengan elektabilitas tertinggi. Ini saya coba baca ya. Satu berita yang ditayang oleh riopost.com pada tanggal 11 November 2024. Dengan judul Survei Indikator .2 Elektabilitas Repol unggul 2 kali lipat. Cabut Kampar paling jujur, bebas korupsi dan tegas. Pekanbaru riopost.co. Lembaga survei indikator merilis hasil survei pada pasangan calon bupati Cabuk dan calon wakil bupati Cawabuk Kampar pada Senin 11 November 2024. Dari survei dengan jumlah sampel sebanyak 800 orang. Asumsi metode simple random sampling di seluruh Kampar pada November 2024. Cabuk Repol dan Rahmat Jefari Juniardo makin kukuh di puncak.
Jika pemilihan diadakan ketika survei dilakukan secara spontan, Repol paling banyak disebut, yaitu 25,5%. Dia unggul 2 kali lipat dari cabuk terdekat yaitu Yuyun Hidayat yang hanya 12,4%. Jadi kalau kita baca hasil survei ini, lain lagi posisi Yuyun, hanya 12,4%. Sementara di survei Indopol itu lain lagi perkembangannya. Kemudian disusul Ahmad Yuzar 8,4% dan Yusri 8%. Namun menurut peneliti indikator Bawono Kumoro dalam survei ini 44,7% responden belum menentukan pilihan. Nah 44,7% responden belum menentukan pilihan. Sementara pada simulasi suara 4 pasangan, pasangan Repol Ardo unggul dengan dukungan 36,4%. Unggul cukup jauh dari paslon di bawahnya, juga mendekati 2 kali lipat, yaitu Yuyun Hidayat Edwin Pertama Putra dengan dukungan 19,2%. Kemudian disusul Ahmad Yuzar Misarti yang mendapat dukungan 18,1%. Yusri Rinto Pramono mendapat dukungan sebesar 15,1%. Sisanya menurut Bawono merupakan masa mengambang sekitar 11,3%. Beberapa hal juga menjadi subjek survei. Secara individu Repol dan Ardo secara terpisah berada di posisi sebagai individu yang paling dikenal. Bawono menekankan popularitas merupakan hal mendasar dalam politik elektoral. Tidak mungkin dipilih jika tidak dikenal. Ini survei dari indikator yang menempatkan Repol pada posisi tertinggi elektabilitas. Di bawah itu baru Yuyun. Jarak atau selisih elektabilitas Repol dengan Yuyun pada peringkat kedua itu cukup jauh, separuh. Nah, sekarang kita coba melihat-lihat hasil survei yang lain. Saya ini agak rajin menengok berita-berita online ya, tentang pilkada serentak di Kabupaten Kampar ini. Ini ada survei yang diterbitkan oleh 5 lembaga survei. Dimuat oleh andalasterkini.com. Memang sudah agak lama ya, tapi ini sebagai perbandingan saja. Bagaimana kita melihat pola yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei dalam mengukur elektabilitas pasangan calon. Elektabilitas Yuzar Misarti unggul di Pilkada Kampar versi 5 lembaga survei. Nah, ini yang unggul di sini Ahmad Yuzar Misarti, bukan Yuyun, Edwin Pertama, bukan juga Repol dan Ardo. Pasca rilis hasil survei ARC Pilkada Kampar baru-baru ini, kembali survei terbaru Pilkada Kampar, keunggulan Yuzar Misarti dipertegas versi 4 lembaga survei lainnya. Rilis terbaru tahun 2024 menempatkan pasangan Yuzar dan Misarti unggul di semua simulasi. Berikut hasil surveinya. 1. TRC Trust Research Center. Survei dilaksanakan 14 sampai 27 September 2024. Menyasar sampai 1.200 orang dengan metode multistik random sampling. Margin of error lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya pasangan Ahmad Yuzar Misarti unggul 32,3%. Repol Ardo 26,5%. Yuyun Hidayat Edwin Pertama 20,6%. Yusri Rinto 4,5%. Rahasia 6,5%. Tidak tahu, tidak menjawab 9,1%. 2. Sumatera Survei dan Strategi. Dilakukan pada 20-25 September 2024 dengan metode random sampling, menyasar 880 responden se-Kabupaten Kampar. Margin of error 3,37% dan tingkat kepercayaan 99%. Hasilnya
pasangan Yuzar Misarti unggul 29,7%, Yuyun Hidayat 19,9%, Repol Ardo 16,3%, Yusri Rinto 12,2%, tidak tahu tidak menjawab 21,9%. 3. Warkop 99 Research. Survei digelar pada 8 sampai 25 September 2024. Menyasar 1.200 responden dengan metode multistik random sampling, margin of error 2,89% pada tingkat kepercayaan 96%. Hasilnya tetap pasangan Yuzar Misarti kokoh di angka 38,9%, Repol Ardo 22,8%, Yuyun Edwin 15,8%, Yusri Rinto 5,6%. Tidak tahu, tidak menjawab 16,9%. Masih ada satu lagi, lembaga survei Intermedia Project. Survei iProject dilakukan secara metode multistik random sampling pada 16 sampai 23 September 2024 dengan jumlah sampling 8 responden, margin of error lebih kurang 3,5% pada tingkat percayaan 95%. Hasilnya Yuzar Misarti 21,44%, Yusri Rinto 16,64%, Repol Ardo 16%, Yuyun Edwin 6,77%, tidak tahu, tidak menjawab 39,2%. Ini survei yang mengunggulkan pasangan Ahmad Yuzar dan Misarti. Memang survei ini dilakukan pada bulan September. September ke November itu kurun waktunya sekitar 1,5 bulan. Kalau sekarang Yuzar mengeluarkan hasil survei terbarunya, itu pasti Yuzar dan Misarti yang menempati posisi nomor 1. Yang lainnya mengikuti. Nah, yang tidak pernah terbaca ini hasil survei dari Datuk Yusri dan Rinto. Hasil survei pasangan ini itu tidak terpublikasi. Tapi kalau kita tanya, pasti juga Datuk Yusri dan Rinto yang berada pada elektabilitas tertinggi. Bisa-bisa elektabilitasnya hampir mencapai 48 atau 49%. Jauh meninggalkan pasangan Yuyun Edwin, Repol Ardo, dan AY Misarti. Artinya lembaga-lembaga survei ini itu hanya bisa untuk kita pedomani, bukan kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir itu ada nanti pada tanggal 27 November 2024. Yang bisa untuk menjadi tolak ukur kita hari ini adalah kondisi lapangan. Popularitas. Popularitas itu semuanya populer nih. 8 pasang bakal calon Bupati Kampar ini itu orang-orang yang populer semua. Pastilah orang-orang yang dikenal luas oleh masyarakat. Baik Yuyun, Edwin, Yusri Rinto, Ahmad Yuzar, Misarti, Repol Ardo, itu tingkat popularitasnya rata-rata sudah di atas 50%. Tinggal lagi tingkat kesukaan atau elektabilitasnya. Nah, untuk melihat tingkat elektabilitas ini di lapangan ditentukan oleh seberapa masif mereka melakukan kampanye atau melaksanakan silaturahmi politik ke masyarakat. Kalau saya lihat masing-masing paslon itu tingkat kunjungan politiknya ke masyarakat rata-rata sudah di atas dari 250 titik. Cuma ada paslon yang rajin bermain di media sosial, kita bisa memantaunya. Ada paslon yang tidak mau bermain di media sosial sehingga sulit untuk kita monitor seberapa banyak mereka melakukan kunjungan politik. Di luar tingkat popularitas dan silaturahmi politik atau tatap muka kampanye di lapangan, kita juga bisa melihatnya dari program-program yang ditawarkan masyarakat. Apakah program-program itu bersentuhan dengan masyarakat, menarik perhatian masyarakat, mengena hati masyarakat atau tidak. Dan yang keempat,
keempat, dari soliditas tim sukses partai koalisi yang mendukungnya. Kalau kita perhatikan sekarang keempat pasangan calon itu lebih banyak yang memfungsikan tim relawan dibandingkan dengan tim sukses yang dikelola oleh masing-masing partai pengusung. Tim relawan inilah yang sekarang bekerja bersama dengan paslon untuk melakukan sosialisasi dan mengenalkan paslon berikut dengan program kerjanya jika terpilih nanti menjadi bupati. Ukuran yang terakhir tentu saja tidak bisa kita abaikan. Logistik ini penting ya. Kampar itu saya pernah membagi 3 wilayah. Ada wilayah kiri, ada wilayah tengah, ada wilayah kanan. Wilayah kiri itu adalah Serantau Kampar Kiri. Wilayah tengah ada 5 Koto, wilayah kanan Tapung. Nah, wilayah kiri kita percaya dengan survei Indopol itu lebih banyak dikuasai oleh pasangan Arepol bersama Ardo. Wilayah tengah itu lebih banyak dikuasai oleh pasangan Yuyun Edwin pertama. Termasuk juga di situ Datuk Yusri dan Ahmad Yusar. Sementara wilayah kanan Tapung itu lebih banyak dikuasai oleh pasangan Datuk Yusri bersama Rinto. Tanpa mengabaikan pasangan-pasangan lain seperti Repol, Ardo, Yuyun, Edwin, dan Ahmad Yusar Misarti. Kita lihat bagaimana kekuatan keempat pasangan calon, strategi yang mereka mainkan menjelang memasuki Minggu Tenang. Dan pada masa Minggu Tenang berlangsung antara tanggal 24 sampai 27 November. Siapa yang masih kuat nafas politiknya, dialah yang akan menguasai lapangan. Kita bertemu pada edisi mendatang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube berazam.com, like and share, nyalakan lonceng notifikasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.